Jadi ada 4 bulan singkatnya. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, keempat bulan Rajab. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, dari 4 bulan yang disebutkan tadi, sekarang kita berada di bulan apa? Rajab. Berarti kita sedang masuk di dalam hukumnya. Jadi kalau sudah keluar dari bulan ini, beda hukum lagi. Ya, istimewanya hilang Pak. Sama dengan ketika kita di Ramadan, ada keistimewaan tertentu. Hilang Ramadannya, hilang keistimewaannya. Nggak ada Lailatul Qadar lagi, selesai. Selesai. Nggak ada pahala berlipat 10 kali lipat dari yang biasanya lagi, selesai semuanya. Nggak ada ketenangan yang kita rasakan seperti Ramadan. Antum kalau nggak percaya silahkan cek. Ramadan kan lebih tenang kan? Lebih mudah ibadah kan? Karena semua orang ibadah. Nggak ada kemudahan paling mudah ibadah kecuali Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun bisa rebutan. Dan yang paling menarik begini, orang nanti, Anda akan lihat kalau nggak percaya, sekitar 2 bulan ke depan nanti, bahkan ada yang rebutan sholat sunnah dibanding sholat fardu. Saking istimewanya. Ibu-ibu kan kalau naruh sajadah ke masjid, itu untuk taraweh kan? Sampai bersaing, ada persaingan yang sangat ketat di antara emak-emak, khusus di taraweh itu. Taraweh kan sunnah hukumnya kan? Tapi dikejar-kejar. Tapi kalau sudah hilang Ramadannya, siapa yang berani persaingan itu berlanjut sampai keluar ke bulan selanjutnya? Enggak ada yang naruh sajadah tiba-tiba di hari-hari lainnya. Siapa yang bisa tilawah berlomba-lomba dan membagi kelompok-kelompok? Ada pengajian malam, pengajian dibagi per juz, pengajian 30 juz, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak rajin tahsin Ramadan. Ibu-ibu rajin tilawah Ramadan. Selesai Ramadan, alhamdulillah berlangsung, tapi semangatnya beda. Hilang Ramadannya, hilang kesempatannya. Rajab pun punya keistimewaan yang kalau selesai Rajabnya hilang keistimewaannya. Apa di antara keistimewaannya? Jadi kalau gini, Anda kalau bekerja, saya, Anda, kita bekerja, kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10.000 rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat, supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan, sama persis Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa diberikan pokoknya. Baca Al-Quran dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Ya, kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal. Tuliskan poinnya. Salat, tuliskan poinnya. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya. Dosanya berapa? Nah,
Makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat, supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah suami namanya Hasan, ya istri Hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul. Tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, nggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya, miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus, tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit. Di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita, dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7, ayat 30, berapa? 4, untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan sholat isya. Hei, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu. Dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi disebutkan bisikallahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita nggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31. 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga?
nggak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terfikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus. Ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik, mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Ya, lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya walau tidak semuanya teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi kecil, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Dari 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Ya, jangan terlalu pesimis, ya ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qur'annya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan. 5 tahun. Ini yang ikhlas, insya Allah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini, yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insya Allah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ya. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.
lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 20 tahun. Dan sampai kesempatan itu, sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu. Dan Anda mengharap surga, Anda siapa? Tapi Allah punya sifat rahim. Di antara sekian jeda kehidupan kita, diturunkanlah curahan sepercik rahmatnya yang turun ke dunia untuk menggugurkan masa lalu yang telah mungkin kelam sebelumnya kita lewati, yang tidak punya nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkanlah momen-momen tertentu untuk menghilangkan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup dan menaikkan kualitas amalan sehingga mengumpulkan amalan dengan pahala yang besar yang bisa menutupi hal-hal yang kurang di masa lalu. Di antara momen istimewa itu ada yang berbentuk waktu, ada yang berupa tempat, ada yang berarti momentum dan keadaan. Saya ingin masuk pada yang ini. Di antaranya Allah turunkan waktu-waktu istimewa yang saat kita berhadapan dengan waktu itu ada peluang semua dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal soleh dinaikkan statusnya sehingga pahalanya berlipat dari hari-hari biasanya. Di antara waktu mulia itu ada yang sekarang kita tengah berada di dalamnya dan tidak setiap orang bisa mendapati bagian dari yang istimewa itu. Itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Salah lihat, salah dengar, salah berpikiran, prasangka yang buruk, melangkah pada yang tidak tepat, sering menzalimi bahkan pada diri pribadi, maka gugur semua itu di waktu-waktu yang istimewa ini. Di antara sekian waktu yang istimewa bukan hanya Ramadan, bukan hanya sepertiga dari akhir malam, tapi ada waktu-waktu yang langsung disebutkan oleh Allah, saking istimewanya turun satu ayat untuk mengabarkan beritanya. Saking pentingnya ayat ini, bahkan dulu orang-orang jahiliyah pun mereka menghindari perbuatan-perbuatan buruk selama di bulan-bulan ini. Di sejahiliyah-jahiliyahnya mereka, kalau muncul waktu ini, mereka berhenti dari perbuatan-perbuatan buruknya. Ya. Apakah waktu itu? Bagaimana cara mengisinya? Maka ini yang akan menjadi bahasan spesial pada hari ini. Sekarang kita belajar Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya saking seriusnya sampai mengumpulkan referensi-referensi yang kemudian saya kumpulkan sebelum berangkat, sudah saya printnya ada 5 lembar. Dan insya Allah ini original. Jadi saya langsung mengambil dari sumber-sumbernya, dapat masih bahasa Arab. Ya, nanti saya terangkan. Insya Allah. Quran surah ke-9 ayat 36. Mudah-mudahan dengan mengaji ini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala kita dilipat gandakan dan mudah-mudahan setiap yang keluar dari masjid ini atau selesai kajian, kita menjadi hamba yang baik di hadapan Allah. Saya bacakan sebentar, kemudian kita turunkan maksud yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Inna iddatash syuhuri 'indallah. Sungguh, kata Allah, jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah. Fokus, sungguh jumlah bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setahun itu ada 12. Jelas? Yauma khalaqas samawati wal ard. Bahkan sejak diciptakan langit dan bumi, berputar beredar seluruh benda-benda itu, dalam setahun tetap akan berjumlah 12. Dulu pernah ada yang merancang setahun 13, kacau, dikembalikan ke 12 lagi. Jadi setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Dan itu keterangan subhanallah. Ya, Masya Allah, hanya ada di Al-Quran. Dalam konteks kitab suci. Ya, bayangkan, di tempat jahiliyah, tertinggal di bumi, di pelosok yang tidak ada akses informasi yang maksimal ke situ, bisa disampaikan setahun 12 bulan. Bisa disampaikan tentang keadaan terkait aspek biologis, anatomi tubuh, dalam tubuh bagaimana proses kehidupan. Kalau bukan tuntunan wahyu, mustahil seorang Muhammad SAW bisa menyampaikan informasi itu. Baik, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang istimewa. Ada berapa bulan? 4 bulan. Yang istimewa ini disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 4 bulan ini thalathah mutawaliyah. 3 bulan berurutan. Urutannya.
Bulan 11, bulan 12, bulan pertama. Dzulqa'dah, bukan Qa'dah. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah. 12 Dzulhijjah. Bulan pertama Al-Muharram, pakai Al. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan pertama apa? Al-Muharram. Dan yang keempat Rajabun Mudhar. Rajab, Mudhar, bulan Rajab. Disebut Mudhar karena orang Mudhar ini suku di antara kabilah-kabilah Arab yang paling mengetahui dan mengagungkan bulan ini. Di antara sekian suku-suku di Arab yang mengangkat bulan Rajab sesuai dengan hukum Allah itu kabilah Mudhar. Makanya Nabi langsung menyebutkan Rajab yang dimaksud Rajab Mudhar, yang oleh mereka seringkali diagungkan. Jadi ada 4 bulan singkatnya, 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Al-Muharram, keempat bulan Rajab. Sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, dari 4 bulan yang disebutkan tadi, sekarang kita berada di bulan apa? Rajab. Berarti kita sedang masuk di dalam hukumnya. Jadi kalau sudah keluar dari bulan ini, beda hukum lagi. Ya, istimewanya hilang Pak. Sama dengan ketika kita di Ramadan, ada keistimewaan tertentu. Hilang Ramadannya, hilang keistimewaannya. Nggak ada Lailatul Qadar lagi, selesai. Selesai. Nggak ada pahala berlipat 10 kali lipat dari yang biasanya lagi, selesai semuanya. Nggak ada ketenangan yang kita rasakan seperti Ramadan. Antum kalau nggak percaya silahkan cek. Ramadan kan lebih tenang kan? Lebih mudah ibadah kan? Karena semua orang ibadah. Nggak ada kemudahan paling mudah ibadah kecuali Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun bisa rebutan. Dan yang paling menarik begini, orang nanti, Anda akan lihat kalau nggak percaya, sekitar 2 bulan ke depan nanti, bahkan ada yang rebutan sholat sunnah dibanding sholat fardu. Saking istimewanya. Ibu-ibu kan kalau naruh sajadah ke masjid, itu untuk taraweh kan? Sampai bersaing, ada persaingan yang sangat ketat di antara emak-emak, khusus di taraweh itu. Taraweh kan sunnah hukumnya kan? Tapi dikejar-kejar. Tapi kalau sudah hilang Ramadannya, siapa yang berani persaingan itu berlanjut sampai keluar ke bulan selanjutnya? Enggak ada yang naruh sajadah tiba-tiba di hari-hari lainnya. Siapa yang bisa tilawah berlomba-lomba dan membagi kelompok-kelompok? Ada pengajian malam, pengajian dibagi per juz, pengajian 30 juz, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak rajin tahsin Ramadan. Ibu-ibu rajin tilawah Ramadan. Selesai Ramadan, alhamdulillah berlangsung, tapi semangatnya beda. Hilang Ramadannya, hilang kesempatannya. Rajab pun punya keistimewaan yang kalau selesai Rajabnya hilang keistimewaannya. Apa di antara keistimewaannya? Baik. Pertama tadi disebut dengan Syahrul Hurum, termasuk bagian dari Syahrul Hurum. Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud buka tutup kacamata. Jadi kalau saya buka begini, Anda nggak jelas kelihatannya. Ya, karena di belakang Anda ada akhwat itu. Saya ingin semua nggak jelas aja sekalian, gitu ya. Jangan, supaya pandangan saya tetap dijaga Allah dalam kebaikan. Tapi kalau saya pakai supaya nulis kelihatan, supaya jelas ya. Dimohon izin kalau saya buka tutup, saya menghargai Anda semua. Ya. Di antum nggak jelas nih. Bismillah. Baik. Pertama, keistimewaannya disebut dengan bulan Hurum. Ya. Bismillah. Ya Allah. Semoga Engkau berikan hidayah pada sebagian hamba-hamba. Fokus ini. 1 termasuk pada bulan Al-Hurum. Minha arba'atun hurum. Ya, saya kasih alif lamnya untuk mengcover yang kalimat-kalimat sebelumnya. Bulan Al-Hurum. Yang kedua, dzalikad dinul qayyim. Ad-dinul qayyim. Wah, Allahu akbar. 3, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Pakai fa lagi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, 3 dulu saja. 1, 2, 3. Ada hurum, ada haram, ada muharram. Ada muhrim, ada mahram.
Itu beda. Jelas? Belum saya terangkan. Haram itu hukumnya. Tahrim kalau di usul fiqih. Haram itu hukumnya. Makanya Anda sering mengatakan, apa hukumnya berdusta? Haram. Apa hukumnya mencuri? Haram. Apa hukumnya khamar? Haram. Apa hukumnya hoax? Haram. Apa hukumnya jadi buzzer? Haram. Ya? Apa hukumnya mengadu domba? Haram. Haram, haram, haram. Perbuatannya disebut muharram. Perbuatannya yang diharamkan. Mabuk muharram perbuatannya. Mencuri perbuatannya muharram. Waktu meninggalkan segala yang diharamkan tambah alif lam. Al-muharram. Ya. Jadi kalau Anda mau hijrah, cara mulai hijrah, tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari di Kitabul Iman. Ya, tinggalkan. Ya, wal hijratu ya, sedangkan hijrah itu ya, man hajara amma nahallahu anhu, yaitu orang yang mampu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Karena itu tahun hijrah itu dimulai dengan bulan Al-Muharram. Kalau pengen hijrah sederhana, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dicek apa yang sering dikerjakan oleh tubuh kita yang kira-kira dilarang Allah. Mata larangannya apa? Telinga larangannya apa? Mulut apa? Sampai ke ujung kaki. Gak usah yang jauh-jauh dulu, diri kita aja dulu yang diciptakan oleh Allah. Kalau sudah bisa meninggalkan itu, itulah esensi hijrah. Itu real hijrah itu. Jadi kalau diri kita sudah baik, yang lainnya akan baik semua. Ya, kaki melangkah pada yang kurang baik, tinggalkan. Jadi kalau sudah meninggalkan yang tidak baik, tinggal melangkah pada yang baik-baik. Ujung-ujungnya bekerja pasti di tempat yang baik. Lisan tinggalkan yang tidak baik. Ujung-ujungnya pasti berkata yang baik. Kalau sudah diri kita baik, pasti pakaiannya baik, makanannya baik, rumahnya baik, keluarga baik. Sudah otomatis. Tidak usah jauh-jauh. Ya, jadi Anda jangan jauh-jauh dulu nih ke pekerjaan, ke pakaian. Tubuh kita dulu aja. Sebab tubuh ini pengguna yang paling efektif. Ini kan penggunaan tubuh kita ini. Jadi kalau kitanya sudah baik, maka semua yang terkait dengan kita akan baik semua. Semuanya. Nah, itu al-muharram. Baik, dari sini kemudian teman-teman sekalian, alhamdulillah. Jazakallah khair. Baik. Al-muharram. Kemudian ada muhrim. Ya, muhrim. Kalau Anda mencoba menanggalkan yang haram tadi, masih ingat haram hukumnya? Perbuatannya apa? Muharram. Waktunya apa? Lalu Anda ingin mencoba meninggalkan yang haram-haram tadi, maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya. Dari kata harama jadi ahrama, yuhrimu, ihraman. Ya, ihram meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang umrah ataupun haji dilatih dia untuk menanggalkan semua yang haram-haram. Dengan mengenakan pakaian ihram itu, maka yang dilarang itu ditinggalkan. Bukankah setelah Anda mengenakan pakaian ihram sudah ada ketentuan kan? Jangan lakukan ini, potong kuku dilarang, menyakiti dilarang, apalagi membunuh macam-macam dilarang. Itu kan latihan. Sehingga saat pulang yang haram-haram hilang. Dan ditunjukkan pada kita esensinya tuh kamu pulang cuma pakai 2 kain begini. Ya, esensinya ini. Jangan berlebihan dalam hidup. Berpakaian jangan berlebihan. Jangan semua yang diinginkan mesti dibeli, dipakai enggak. Untuk ibadah enggak ada. Jangan berlebihan di kendaraan. Karena saat pulang kendaraan kita tuh cuma jenazah diangkut tuh. Di keranda. Itu pun enggak ikut. Jangan berlebihan. Kalau bermanfaat silahkan. Syukur nikmat pakai. Untuk menunjukkan nikmat kita di hadapan Allah. Dan cari surga dengan harta. Itu yang dimaksud Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hei, ada di antaramu yang dititipkan oleh Allah berupa harta benda untuk ibadah. Karena yang orang yang Anda sebut miskin itu sebetulnya dia kaya. Karena passion dia ibadahnya dengan tenaganya. Dia tahajud tiap malam. Bisa azan di masjid. Makanya sahabat Nabi itu dia sesuai passionnya itu yang dia ikuti. Bukan nggak bisa, dia sudah pilih. Ada yang dengan tenaga, ilmu dengan harta. Yang dengan ilmu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan ilmu. Yang dengan harta Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan harta. Bilal dengan tenaga. Ali udah ngambil ilmu. Utsman nggak ngambil harta. Kalau saya masuk ke situ persaingannya menjadi ketat.
Saya ambil peluang yang lain, saya dapat surga, tapi pada passion saya, tenaga, azan aja. Kalau dengan azan sudah ke surga, ngapain ke kantor? Bilal itu ya. Tapi kan passionnya beda. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketika azan, kata Nabi, aku mendengar terumpah Bilal di surga. Kedengaran, azan surga. Tuh. Tapi kan nggak semua bakat azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ke masjid. Bagus suaranya, tapi kan ada yang nggak seperti itu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tak, cuman pengen tahu aja siapa yang azan. Ganti. Nggak ada yang ke masjid. Memang bakatnya bukan di situ. Ada yang bakatnya ngajar, ada yang bakatnya dengan harta, dengan kedudukan. Makanya setiap diberikan passion dalam kehidupan, itu peluang untuk beramal soleh. Sebelum itu hilang. Ini ada yang punya kedudukan, bikin polisi yang baik, kebijakan yang bagus-bagus, jadi amal soleh, jadi pahala itu. Anda jadi pimpinan misalnya di kantor, catat aja kalau Anda muslim, untuk yang muslim sholat berjamaah. Bikin edaran aja, jangan lihat berapa banyak yang sholat, yang penting surat keluar. Begitu dikeluarkan tanda tangan Anda, jadi pahala. Setiap ada orang satu sholat, mengalir pahala untuk Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau jabatan itu udah hilang kan nggak bisa lagi tanda tangan. Nggak ada kebijakan lagi. Mumpung masih ada harta, diturunkan ibadah harta. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Itu tuh untuk mencari surga. Silakan, ya, sebelum diganti oleh Allah kepada yang lain. Mumpung masih ada, kalau sudah nggak ada kesempatannya. Jadi bukan buat gaya-gayaan, yang sudah gaya, korun, tenggelam juga. Tenggelam di tanah. Gaya dengan jabatan Firaun, tenggelam di lautan. Yang satu di laut, yang satu di tanah, kena likuifasi, sudah ada. Terus Anda pengen ikutan, jangan bersaing, nggak akan menang. Ya, sudah selesai semua, intelektual keblinger ada, Haman namanya. Sama juga, tenggelam juga. Habis selesai, tinggal sisanya digunakan untuk kita mengambil nilai kebaikan. Itu poinnya. Jadi tinggal kita lihat aja di mana nih. Yang kurang bagus tanggalkan. Itu ihram. Ya, orang yang menggunakan pakaian ihram itu disebut muhrim namanya. Muhrim sedang berihram. Jangan salah. Awas ya, kalau hubungan persaudaraan yang tidak menjadikan dia terkait dengan pernikahan, haram menikah antar itu, mahram namanya. Ada muhrim, ada mahram. Tuh. Haram sudah, muharram sudah, al-muharram sudah, ihram sudah, muhrim sudah, mahram sudah. Jadi kalau satu mahram, nggak boleh terjadi pernikahan. Ini saya tekankan, di zaman ini sudah banyak fitnahnya ini. Saya baca berita kemarin ada ibu nikah dengan anak. Allahu Akbar. Kasus-kasus incest ini sekarang udah banyak di Indonesia ini. Mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Hubungan kakak dengan adik. Kakak SMA, adik SD bisa berhubungan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati. Oke, tolong, aduh ya Allah, gimana caranya? Yang antum nih yang kerja di media-media ini, kalau antum banyak menyiarkan yang buruk-buruk, dosanya banyak antum ini. Kenapa nggak nyiarkan yang baik-baik sih? Ya, saya meminta kepada yang berwenang ini, coba sih diperingatkan itu, media-media semua itu, supaya kalau bisa acara yang baik-baik kan ditonton juga. Kenapa nggak bikin yang baik-baik? Acara yang bagus, bikin cerdas cermat, bikin kuis yang baik-baik, yang muslim begini, yang lain begini, bikin yang bagus-bagus. Ini kan berita tiap hari dibuka, pembunuhan, perampokan, ini, itu. Yang dilihat itu semua, bahkan ada tutorial berbuat maksiat. Aneh gitu, semua bisa diakses. Kenapa nggak kita protek semuanya itu, bikin yang baik-baik aja. Nah itu kembali kepada kita sekarang. Saya baru baca kemarin teman-teman, ada ibu menikahi anaknya. Nikah dengan anaknya, di luar tapi bukan di sini. Anda bisa bayangkan, hancur itu. Sudah diingatkan, hasilnya apa? Sudah ada penelitian. Akan berpengaruh pada genetikanya. Keturunan ke depannya. Nah, saya kembalikan ke awal, kalau satu mahram tidak boleh terjadi pernikahan. Mahram. Nah sekarang, kalau Anda kumpulkan nilai-nilai itu, di saat yang sama dilatih kita meninggalkan yang haram-haram. Di saat yang sama kita berlatih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang sama kita berusaha untuk menjadikan ibadah kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kalimatnya berubah, mengumpulkan semua itu dalam bentuk jamaknya, disebut dengan hurum namanya. Ya. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, dia punya jamak dari kata syahrun. Jadi ashur terbatas. Kalau banyak disebut syuhur namanya. Ashur hanya 4 bulan saja yang punya sifat hurum, menjamakkan dari yang tadi. Selain jamak kepada bilangan ashur, menjamakkan fungsi ini. Jadi di bulan itu teman-teman sekalian, ada peluang bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang mengenakan pakaian ihram dilatih saat dia menunaikan umrah atau haji.
Jadi di sini bahkan ada yang menyebut Syahrul Rajab, Syahrul Hurum, Syahrullah, bulan khusus yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini punya potensi untuk menggugurkan dosa-dosa di hadapan Allah. Bahkan ada yang berkomentar kalau kita mendapatkan kesempatan ini, maka segera perbanyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Karena peluangnya lebih tinggi. Beda waktunya, tadi saya katakan, ada Ramadan, ada tengah malam, ini Rajab. Istimewa ini. Jadi ada peluang menggugurkan dosa. Jadi cari amalan-amalan yang dengan mengerjakan amalan itu dosa gugur. Apa diantaranya? Yang keluar lewat lisan, istighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Latihan dulu. Saking pentingnya istighfar, itu setiap sholat. Selesai sholat, istighfar kita. Itu kalimat pertama kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Yang paling singkat. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Itu yang paling singkat. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. 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 Ya, latih. Mumpung Rajabnya ini panjang, latihan. Kapan latihan terbaik? Ba'da tahajud. Sebelum subuh. Disebut ashar. Waktunya sahar namanya. Jamaknya ashar. Itu yang disebutkan di Quran surah 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang yang berlatih istighfar di setiap penghujung malam sebelum subuh. Astaghfirullah. Quran surah 51 ayat 18. Astaghfirullah. 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 Itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Kalau terbiasa begitu, gugur dosa-dosanya. Bahkan diisyaratkan ada penghuni taman surga yang beraktivitas di bumi. Apa rangkaian amalnya? Rajin istighfar setiap sebelum subuh. Nanti dia akan berkumpul dengan 4 golongan lain. Yang disebutkan di Quran surah ke-3. Ali Imran. Di ayat ke-16 itu. Sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Wal-mustaghfirina bil-ashar. As-sabirina orang sabar. Was-sadiqina orang jujur. Wal-qanitina orang khusyuk dalam salat. Wal-munfiqina orang rajin infak. Wal-mustaghfirina bil-ashar. Dan rajin istighfar. Suka latihan istighfar di waktu sahar. Waktu menjelang subuh. Itu akan dikumpulkan di satu surga yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala saat pulang kembali ke akhirat. Ya, istighfar. Istighfar. Kalau mau dispesifikan, cari jenisnya. Seperti saya ajarkan dulu. Misal, istighfar dari dosa. Diajarkan dari istighfarnya Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ayo Pak, Bu, hidupkan bulan Rajab ini. Istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Tapi gini, caranya, kalau istighfar merasa ingin membebaskan dari dosa, berarti merasa punya dosa. Diingat-ingat dosanya sambil istighfar. Sehingga kalimat itu tidak hanya keluar di lisan secara formalitas, tapi masuk ke hati untuk mengoreksi diri. Ingat dosa mata apa? Salah lihat. Melotot sembarangan pada pasangan hidup. Melotot pada orang tua. Lisan berkata yang tidak benar pada orang tua, pada tetangga, dan istighfar. Istighfari mata. Sampai ketika mata itu diistighfari, mata itu tak sanggup melihat yang buruk-buruk lagi. Istighfari lisan. Sampai dengan diistighfari lisan itu, lisan tak sanggup berkata yang kotor lagi. Artinya diterima tuh istighfarnya. Ada istighfar dalam beraktivitas, pekerjaan. Mungkin bersaing yang tidak sehat. Bahkan bersaingnya sehat, cuma dapat ujian dari Allah. Tender kalah lagi, padahal Anda yang jujur, dirampas orang. Anda yang dizolimi. Tapi Anda nggak sabar sampai menyimpulkan, ya Allah kenapa harus saya? Ya Allah kapan berakhir? Ya Allah kenapa saya pengen hijrah tapi ujiannya begini ya Allah? Ya Allah kenapa saya pengen berubah tapi ditimpa musibah terus-terusan? Bukan cuma Anda, Cepi. Lihat Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus. Dakwah sana sini Nabi Rasul. Dizalimi, dijaili. Disingkirkan, disungkurkan, dilempar ke laut. Ditelan paus. Anda seburuk-buruknya, sesempit-sempitnya belum ada yang ditelan paus. Kalau nggak ada yang di sini. Sampai masuk ke perut ikan paus. Saya tanya pada Anda, kalau masuk ke perut ikan paus pengap tidak? Pernah. Pengap, gelap, sulit. Ya, tapi apa yang dikerjakan? Nabi Yunus pun pernah dengan kemanusiaannya mengatakan, kapan saya ditolong Allah? Ya.
Diabadikan dalam Al-Quran. Surah ke-21 itu. Ayat 87 sampai 88 itu. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Dan kisah Dhannun Nabi Yunus alaihissalam saat dizalimi banyak orang. Padahal Nabi Rasul dizalimi juga. Oh, bukan cuma kegerahan nyalain kipas angin, dilemparin. Oh. Apa dilempar? Oh. Gerah dengan kalimat, gerah dengan ini, gerah dengan itu, enggak capek. Lempar put ikan paus, ditelan habis. Kenapa? Masuk. Dan menduga dengan kemanusiaannya. Menduga. Ya Allah, apa Allah nggak tolong saya? Jadi kalau Anda ada kalimat seperti itu, bukan cuma Anda. Yang dulu sudah ada. Tapi ternyata itu nggak tepat. Maka dengan sifat maksumnya pada kenabiannya, diturunkanlah bimbingan dengan kerasulannya. Zikir sadar enggak tepat kemanusiaan saya ini. Ditutupi dengan isyarat wahyu. Maka berdoa di situ. Apa doanya? Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa subhanaka inni kuntu minam. Jadi kadang-kadang ujian itu bisa meningkatkan pahala, bisa mendekatkan ke surga, bisa menjerumuskan ke neraka. Kalau salah menyikapi. Kan rumusnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa. Nggak akan mungkin Allah menguji di luar batas kemampuan. Jadi kalau ibu sedang diuji, ibu mampu. Saya tidak. Di ujian ditetapkan pada ibu karena saya nggak mampu. Mustahil diuji Bapak kalau Anda nggak mampu. Anda itu mampu. Allah menganggap Anda mampu. Kenapa Anda menilai diri sendiri nggak mampu? Allah kan yang menciptakan kita, yang maha tahu. Allah yang maha tahu menilai Anda mampu. Anda yang tidak tahu. Kenapa harus pesimis dengan ujian itu? Katanya pengen ke surga. Surga itu kan dekat dengan kesabaran. Ya, kalimat pertama orang masuk surga disambut dengan kalimat sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat 24. Orang sabar dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang pengen dekat dengan Allah? Saya. Siapa yang pengen ke surga? Anda tiap hari berdoa, ya Allah saya pengen ke surga, saya pengen dekat denganmu. Ya kalimat surga, sabar. Dekat dengan Allah, sabar. Sabar pasangannya ujian. Masalah. Al-Baqarah 155, 156. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kalau dibikin persamaan, surga sama dengan dekat dengan Allah, sama dengan sabar, sama dengan ujian. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk mendapatkan 3 itu 1 tambah 2. Kalau ingin mendapatkan surga, A sama dengan B sama dengan C. Persamaannya B sama dengan C. Paham tidak? Belum. A sama dengan B sama dengan C. Maka diturunkan rumusnya di matematika. Kalau begini berarti formulanya B sama dengan C. Anda ingin surga, surga sama dengan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sama dengan sabar. Sabar sama dengan ujian. Maka persamaannya turunkan untuk mendapatkan surga sama dengan mesti lewat ujian. Untuk dekat dengan Allah sama dengan mesti ujian. Untuk sabar harus lewat ujian. Jadi ternyata ketika Anda pengen ke surga dikabulkan oleh Allah. Ya Allah aku pengen ke surga. Oke. Surga sama dengan ujian. Oh, dikasih ujian. Mau ke masjid. Wah tampil bagus. Pakai Ferrari. Masya Allah. Baju paling bagus. Sepatu bagus. Sholat. Baju tahiyatul masjid. Keluar pulang. Hilang. Nah, surga. Coba. Pilih sendal atau surga? Hah? Sendal apa surga? Nah, sekarang Allah berikan Anda ujian. Anda marah-marah pada ujian. Mana sendal saya? DKM nih. Oh DKM. Nah ini. Rumusnya pakai. Sabar. Sabar bukan diam, sabar mempelajari. Jadi banyak orang gak lulus ujian itu bukan karena gak mampu, karena gak belajar. Coba lihat di kampus-kampus, bukan karena gak mampu, gak belajar. Di sekolah gak belajar. Jadi kalau di sekolah aja gak lulus, bagaimana di kehidupan? Anda bisa melamar anak orang lain, menghidupi diri aja belum mampu. Bagaimana kita mencapai yang besar-besar kalau pribadi kita gak dirubah cara pandangnya?
Karena nggak belajar, maka pelajari dulu. Rumus mendapati ujian ini, belajarnya pada sabar. Rumus sabar turunannya apa di Quran? Sabar itu bukan diam. Sabar mempelajari bagaimana cara bersabar. Maka di antara fikih ujian itu satu, pelajari rumus-rumusnya. Misal Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua di pertengahan ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul, ya ditambahkan di alam nasrah, inna ma'al usri. Pakai ini jadi mudah menghadapi ujiannya. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, itu bagian dari kenikmatan yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandangnya benar. Jadi kalau Anda merasa oh Allah menguji karena mampu, kalau nggak mampu nggak akan diuji. Jadi ringan hati kita menghadapinya. Tapi nggak usah pakai pasang status segala. Memang aku yang mampu, Ustadz Adi pun tidak. Dia bohong. Kemudian bawa ringan, bahasa psikologinya begini. Ketika ada ujian pasti selesai. Itu maksudnya innamal usri yusra, pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Pasti selesai, pasti beres. Itu akan ringan. Tinggal nanti ikhtiar. Ya. Nah, sekarang kembalikan ke konteks tadi. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan, coba saat ini istighfari. Istighfari. Tapi sambil diingat-ingat. Dosanya apa? Mudah-mudahan semua lulus nih. Ya, insya Allah. Makanya dimulai dari sekarang. Begitu keluar dari sini bikin kurikulum selama sebulan ini, bulan Rajab ini, coba koreksi diri, istighfari. Nah, termasuk tadi, mungkin yang tender Anda. Yang diambil orang, bukan cuma Anda. Nabi Yunus dulu begitu. Dakwah ke sini ke situ dilempari sampai masuk ke perut ikan paus. Tapi yang paling menarik ketika diselamatkan oleh Allah, beliau berpikir istighfar. Begitu istighfar diselamatkan. Ayat 88-nya, kalimatnya, fastajabna lahu. Kami jawab doanya. Yang paling menarik kalimatnya bukan kami selamatkan dari ikan paus. Bukan Allah mengatakan fanajjainahu minal hut, tapi minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dari kesempitan, kegelapan yang menaunginya. Jadi ada orang yang walaupun nggak masuk ke perut ikan paus, suasananya sama. Tiba-tiba harta hilang ditipu orang, gelap. Walaupun nggak masuk ke perut ikan paus, pengap, makan susah, jalan lunglai. Ada yang begitu? Zikirnya pakai zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mungkin itu selama ini pekerjaan susah didapatkan. Selama ini sulit bergaul dengan orang karena ada bagian-bagian tubuh kita yang belum selesai. Ya. Zikir ketika sakit ada. Zikirnya Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Sekarang musim-musim sakit, corona dan sebagainya. Ada ujian-ujian. Sedangkan penyakit itu kan mendekatkan pada ampunan Allah salah satunya. Bukankah orang sakit itu sering istighfar? Ya, kalau dengan sakit belum istighfar juga dikasih lagi yang lebih tinggi supaya tahu ada Allah. Ya sekarang kalau dikasih sampai segini belum dekat juga dengan Allah. Udah lari panik sana sini, udah nggak bisa ngatasin. Mau beli masker udah diborong orang. Mau ini udah begini, udah begitu, dosanya banyak tuh yang borong masker tuh. Ya. Staf saya nyari masker, habis semua. Yang ada cuma warna pink. Aduh, tadi malam. Dibeli lagi. Teman-teman, jadi kalau sudah begitu, coba lihat dunia luar. Kita mungkin masih bisa nyaman sekarang. Masuk WA ke kami itu ada yang teman-teman kita doakan yang di Korea, di Jepang, di Cina, di Wuhan sebagainya kita doakan. Nah, banyak muslim yang mau jumatan susah, mau jamaah nggak boleh. Karena kondisi darurat saat itu. Kita doakan, sabar. Sampai dipaksa menyebut nama Allah. Ayo istighfar, zikir seperti Nabi Ayub melakukannya. Itu bulan-bulan ini perbaiki diri, cek-cek lagi hubungan dengan sekitaran. Ya, saya pun tidak malu untuk mengatakan saya minta maaf. Selama ini saya pasti banyak salah kepada semuanya. Dan kalau ada janji-janji atau apa yang belum saya tepati, tolong disampaikan. Saya berusaha untuk menyelesaikan saat-saat ini. Dan saya bulan ini insya Allah siapapun yang punya persoalan dengan saya membuka selebar-lebarnya untuk memaafkan, saya maafkan. Kecuali ada dua golongan yang saya agak sulit bagaimana menyikapinya. Ya karena saya nggak pernah tahu gitu. Dan itu dimaafkan bagi diri kita sih bisa terbuka. Tapi ada hal yang belum selesai di hadapan Allah. Itu dua golongan. Satu, orang yang menyebut saya pelaku bid'ah. Ini susah. Karena ini agak resikonya tinggi ya. Kalau ada antum datang aja ke saya lah, diselesaikan. Tapi daripada di hari kiamat nanti ada persoalan. Karena bid'ah itu lawannya sunnah.
Dan Nabi itu nggak mau menatap pelaku bid'ah. Diusir oleh Nabi di Telaga Kautsar. Saya mimpi ketemu Nabi. Orang-orang mimpi kan. Saya berdoa minta hampir tiap malam sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajar, saya niatkan segala rupanya. Anda sebut saya pelaku bid'ah. Dan saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepenuh jiwa saya. Sepenuh diri saya. Karena itu saya mengajarkan sunnah-sunnahnya. Lalu Anda yang tidak tahu menyebutkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, saya nggak tahu harus apa yang saya lakukan. Saya takut aja suatu saat nanti Anda berkata sesuatu yang tidak tepat, ya saya serahkan hisabnya kepada Allah. Yang kedua, orang yang menyebarkan di masyarakat hal-hal yang tidak baik, yang menghambat orang untuk belajar. Saya agak bingung menyikapinya, karena Allah pun menyebut itu sebagai pelaku paling zalim yang pernah hidup di bumi. Al-Baqarah 114, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Siapa orang paling zalim di bumi yang melarang orang-orang itu untuk datang ke masjid untuk belajar berzikir? Karena sebarkan gosip si Adi Hidayat, Ustadz radikal, Adi Hidayat, Ustadz ini, Ustadz itu. Sehingga orang tuh nggak mau belajar. Ketika ada peluang merubah dia, nanti dia tidak mendapatkannya. Karena perilaku Anda di situ, bagaimana Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kalau belum kenal, kenalan aja datang. Kenalan, ya datang, tanyakan. Kalau tidak sepakat, tidak harus berselisih. Ya, nggak apa-apa, kita saling menghormati. Kalau sepakat, kita saling mendukung. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama. Ya, saya mendoakan ke semua, berusaha untuk baik-baik. Dan kalau ada yang kurang baik, tunjukkan pada saya supaya saya rubah. Jangan dibicarakan di belakang. Kalau di belakang saya nggak tahu. Ini Anda bicara sama orang di belakang, ngobrol di belakang. Ini di media sosial di belakang, begini-begini. Ya saya kan nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu, bagaimana saya bisa merubahnya? Tidak mudah kan seperti itu. Lebih baik Anda datang, selesaikan dan selesai. Ustadz, ini Anda nggak benar pendapatnya yang mana? Oh ternyata betul tidak benar ya. Saya koreksi, ini masyarakat tidak benar ya. Cuma mungkin ada sesuatu yang menurut Anda benar, menurut saya tidak. Ya, di situ ada ikhtilaf. Kalau ikhtilaf saling menghargai karena timbangannya berbeda. Atau kadang-kadang kebanyakan begini, dianggapnya salah padahal ilmu dia yang kurang. Ada juga yang begitu. Nah, jadi kita dudukkan, ini di belakang bilang begini, ketemu nggak mau. Mau ditemuin nggak ada. Gimana susah gitu kan? Ya sudahlah, apa boleh buat ya. Abli mah apa tuh gitu ya. Nah, ini kita kembali lagi ya, kita sama-sama, saya pun ingin mempraktekkan ini, saya berusaha menjadi orang pertama untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan. Agak cepat, sampai jam berapa kita? Ya. Saya bukan lihat ibu, saya lihat jam. Jam berapa itu? Jam 9? Jam 10? Oh setengah 10, 8.46. 2, saya cepat. Jadi sekarang kita praktekkan istighfar ya. Ya, jangan cari masalah dengan sekitaran kita. Kalau ada yang salah kita maafkan dulu. Ingat, memaafkan itu bukan menghilangkan masalah, bukan. Tapi menghilangkan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang orang bersangkutan belum minta maaf pada kita, maka dia belum selesai dengan Allah. Tapi kita diselesaikan. Jadi untungnya memaafkan itu, nggak ada beban di hati kita. Jadi kita nggak mikirin orang-orang itu. Persoalannya hilang. Yang dianggap rugi diganti oleh Allah. Nggak percaya silahkan. Saya berani berkata karena sudah mengalami. Dan saya praktekkan, dapat itu. Saya contoh orang-orang dulu. Di memaafkan itu bukan berarti selesai persoalan tuntas, bukan. Tapi yang terkait dengan kita diselesaikan oleh Allah. Dihilangkan dari keadaan pikiran dan hati kita, sehingga hati kita nggak sibuk pikirin itu. Tapi orang yang terkait dengan kita kalau belum dia minta maaf, itu akan selalu terbawa jadi pikiran dia, mengumpulkan dosa lagi dan kembali kepada Allah belum selesai dia dengan Allah. Itu ruginya. Kayak yang punya masalah dengan pasangan hidup pulang, saling memaafkan dengan baik. Di rumah tangga cek lagi, tingkat masalahnya apa? Dudukan lagi. Nggak ketemu sendiri, cari orang lain, fasilitas yang terdekat. Selesaikan, sampai selesai. Jangan pulang kepada Allah belum selesai. Dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya. 1, ini Rajab ya. Mudah-mudahan kalau kita lakukan, dosa gugur. Yang paling enak kan begitu dosa diampuni, meninggal. Insya Allah. Itu paling enak ya. Mau begitu? Ya, Masya Allah ya. Setiap orang mendambakannya. Ya, setiap orang mendambakannya. Ya. Antum duluan, saya belakangan insya Allah. Ya. Ya, kalau kita tukar ya, saya belakangan, antum duluan ya mungkin. Sama ya, sudah, saya duluan Bu, mungkin saya duluan. Ya, duluan menyolatkan ibu ya bisa. Ya, 2 ini. Dzalikan dinul qayyim. Ini bisa dibawa ke sini. Orang yang sering istighfar, mengoreksi diri, itulah petunjuk agama yang benar, lurus. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang nggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Ada Islam itu radikal, ya kenali dulu dong, jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu.
Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya nggak akan keluar. Silakan. Karena Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan, untuk Anda ketahui. Ya kan? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu Tanah Kusir, Tanah Kusir. Belum tahu Tanah Suci, ke Tanah Suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran ini disampaikan, ini baik, ini baik, ini baik, yang ini nggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya, Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu Anda hukumi Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media itu aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu, kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu. Ke Islamnya bukan orangnya. Perbuatan media tuh begitu tuh. Islam radikal. Jadi Islamnya yang ingin digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja, Islam liberal, Islam Muslimnya orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan nggak benar cara berpikirnya, sehingga menyimpulkannya keliru. Dikata Allah, ad-dinul qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau nggak percaya silakan tunjukkan pada saya dalam referensi keislaman Al-Quran dan hadis sesuatu yang menyimpang bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Nggak akan ditemukan. Silakan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata, tentang lisan disebutkan, tentang telinga, dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik, telinga dengar yang baik, mulut ucapan yang baik, sampai ujung kaki. Pelakunya Muslim. Ketika mengucapkan yang kotor bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar pasti baik. Gak usah jauh-jauh lah. Orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah. Jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya. Kalau digabungkan dengan sifat jadi jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap. Komplit, profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap, semua. Tapi ketika datang Islam, dia berubah total semua. Jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada, semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini, satu kata Allah ini, dzalika dinul qayyim, ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Makanya kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari ad-dinul qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum. Din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, inna dina indallahil Islam. Ad-din gini sama dengan al-Islam. Nah, terus buat persamaan lagi. Al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. 1 syahadat, yang kedua salat, ketiga, keempat, kelima haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman.
Syahadat. Ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah, kasih sarung pindah. La ilaha illallah. Mie Pak, iya, pindah. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat di Rajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dengan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama ul-Qayyim, ulama garis lurus, ya. Mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab dilarang berbuat yang haram-haram. Tinggalkan yang haram-haram. Berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal tingkatkan, kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat. Nah, persamaannya kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak di antara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Gitu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal nggak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan, malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada. Ya, qiyamul lail ada. Ini nggak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih. Ya, sudah ada kemudian ayatnya sahih. Tahajud sahih, hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 749 bagi pemula, salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadakumul fajr falyutir rakatan wahidah. Abu Dawud nomor hadis 1367, itu yang menggunakan 2 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suila Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya pada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya usalli arba'an, thumma yusalli salatan. Silahkan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2, ujungnya 1. Mau yang 11 silahkan, lebih daripada itu silahkan. Silahkan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi nggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada 2 terjadi kesalahan. 1, banyak menghadirkan hadis palsu. Sehingga masyarakat salah paham. Gak usah sholat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan sholatnya, hadisnya yang salah. Bukan sholatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal. Istighfar macam-macam silakan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa?
Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Nggak mengerjakan, nggak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, nggak ada dosa. Silahkan saja, itu pilihan. Kita nggak boleh memaksa. Nabi aja mengingatkan. Masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Nggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau nggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga. Karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu, sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini, hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur. Sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan. Makan. Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan, sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin, ustadz bagus diikutin kan. Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Saya pakai baju, orang ikut pakai baju. Ya kan? Daripada nggak pakai baju, cari peci diikutin. Jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa nggak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian, kamu jangan rutinkan. Jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan nggak boleh tiap hari puasa. Kalau pengen puasa, mengoleksi diri, silakan perbanyak, silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa, silakan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering, Senin Kamis banyak, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak, ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur, bukan nggak boleh puasa. Tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu, itu maksudnya. Dia bukan nggak boleh puasa, bukan nggak boleh sholat malam. Kalau Anda mau coba silahkan, tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat Anda orang nggak beramal. Karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tadhimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang ketiga pendekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Ya, terutama pada diri kita sendiri. Kata Allah, sebelum Anda, maaf ya, berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan kita zalim pada diri sendiri. Apa zalim pada diri sendiri? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mata itu tempatnya melihat yang baik, bukan melihat yang tidak baik. Lisan bicara pada yang baik, bukan pada yang tidak baik. Ketika Anda berbicara pada yang tidak baik, Anda zalim. Ketika mata menatap pada yang tidak baik, Anda zalim. Kalau zalim terjadi di bulan Rajab, dosanya 2 kali lipat di hari biasa. Yuk. Ayo, jangan dikumpulkan dosa, sekarang kumpulkan pahala. Nah, sekarang saya bagi satu rahasia. Ini sangat penting. Dan tidak banyak orang tahu. Ini di antara kita saja. Tadi kan diminta beramal soleh kan? Ya. Salat, kan? Baca Al-Quran, amal soleh bukan? Sedekah, amal soleh bukan? Terus diminta meninggalkan maksiat kan? Baik. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan itu, maka semua yang tadi akan ikut. Otomatis. Jadi Anda nggak capek. Akan ikut semuanya. Udah pasti itu, insya Allah. Namanya asyam. Asyam. Bukan asyap, asyam. Asyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, puasa. Puasa. Karena itu Nabi sangat menganjurkan puasa di bulan-bulan haram. Bukan cuma di Rajab saja. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bahkan di bulan haram pun ada yang spesial lagi. Misal, Dzulhijjah ada puasa Arafah. Ya, puasa pertengahan bulan. Itu spesial. Senin, Kamis. Saking spesialnya cuma Senin dan Kamis saja. Rabu udah nggak bisa.
Ya, puasa Daud misalnya kan. Nah, cuma asyam puasa menjadi spesial karena puasa itu amalan unik yang saat dikerjakan pasti mengumpulkan amal-amal ibadah yang baik dan menanggalkan hal-hal yang tidak baik. Mengumpulkan yang soleh, meninggalkan yang salah. Itu udah otomatis. Contoh begini, kalau nggak puasa, sholat fardu pun belum tentu bisa dikerjakan dengan sempurna. Kadang-kadang terlambat dikit masih biasa. Tapi kalau puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah pun jadi nggak enak, gelisah. Ya, termasuk maksiat. Orang puasa itu bisa libur dulu maksiat. Berhenti maksiat. Itu orang jahiliyah, itu sudah populer kalimat ini sebelum Nabi Muhammad diutus. Udah tahu mereka informasi ini. Jadi mereka tuh di bulan Hurum, apalagi masuk Rajab misalnya, itu berhenti dulu Pak maksiat. Ya, berselisih genjatan senjata dulu. Jadi kalau ada yang mencela, dasar kamu begini, ntar balasnya bulan depan. Nggak mau dia, karena takut dengan ancaman ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sejahiliyah-jahiliyahnya, Abu Jahal sejahal-jahalnya, itu kalau masuk bulan Hurum, berhenti dia buruknya. Terus Anda yang bukan Abu Jahal berbuat buruk, lebih daripada itu. Berhenti dulu. Belajari diri dengan baik. Tinggalkan. Caranya bagaimana? Puasa. Sebab dengan puasa itu maksiat ditekan. Ya, yakin saya. Coba di lembaga pemasyarakatan diajarkan puasa itu cepat, mempercepat kebaikan-kebaikannya. Pasti tertinggal yang buruk-buruknya, muncul baiknya. Sebab mustahil orang puasa akan mengorbankan puasanya untuk berbuat buruk. Mustahil, berat perjuangannya. Ya, saya kan sering katakan seorang pemarah pun kalau sedang puasa nggak mau marah. Marah semarah-marahnya. Azan maghrib jam 6 kurang 5 menit diprovokasi. Oh, kamu begini, dia diem aja begini. Ya. Istrinya bilang, papa tumben gak marah? Ntar habis maghrib. Jelas ya? Baik, jadi ya sekarang kita mulai hidupkan. Terus rumusnya pakai rumus Nabi. Yuk kita bacakan rumus Nabi SAW bagaimana cara puasanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min bahilatin. Saya bacakan umum saja, saya sudah masukkan di sini. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari desa Bahilah namanya, sehingga dikenal dengan Al-Bahili. Ya, faqala dia berkata, "Ya Rasulullah, ana alladhi ji'tuka fil 'amil awal." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya masih ingat saya enggak?" Karena Nabi nanya, "Kamu siapa?" Ya, kata orang ini, "Saya yang datang di tahun yang lalu." Lalu kata Nabi, "Ma ghayyaraka? Kamu kenapa? Kok penampilannya beda?" "Laqad kunta husnal hay'ah." Kamu dulu itu bagus penampilannya. Kenapa sekarang jadi begini? Dikurus, ya jadi memprihatinkan begini. Apa jawabannya? "Fama akaltu illa bilailin mundzu faraqtuka." Ya Rasulullah, saking inginnya aku beramal saleh. Ini Allahu Akbar. Saya kadang-kadang suka sedih gitu kalau berpikir begini. Sahabat tuh gini cara berpikirnya, kalau mereka sadar punya salah, terus tertinggal dari orang lain, tuh pengen nyusul. Bukan main-main. Ya, bukan main-main. Abu Hurairah masuk Islam, itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, tahun ke-7 Hijrah. Lalu melihat Umar udah bagus, Abu Bakar udah bagus, merasa diri saya tuh kurang ya. Lalu sisanya, dia ganti itu untuk menyusul sahabat-sahabat lain. Kalau sahabat lain sedang kosong, ikut ta'lim Nabi. Ya, sedang ada pekerjaan gak bisa ikut. Abu Hurairah dia jadikan semua waktunya mengikuti Nabi supaya bisa nyusul yang lain. Dikejar. Ini Bahili tadi, ya, ada yang mengatakan Mujibah al-Bahili. Jadi merasa dirinya kurang, datang pada Nabi, masuk Islam merasa telat, yang lain sudah bagus semua, maka pengen nyusul, cuman ilmu kurang. Akhirnya dapat infonya setengah-setengah. Puasa bagus karena tadi mengumpulkan banyak hal. Hanya apa yang dilakukan oleh beliau? Hampir tiap hari puasa. Makannya malam aja. Maka Nabi melihat, aduh kok beribadah jadi begini, tampilan gak enak, khawatir jadi fitnah bagi orang nanti. Tuh kan, apa kan? Jadi umat Islam jadi kurus kan? Ya, umat Islam jadi begini kan? Dan sebagainya. Nah, itu dikhawatirkan demikian. Maka kata Nabi, bukan begitu caranya. Ya, kalau engkau ingin puasa kata Nabi, ambil sehari dulu. Bahkan kalimat Nabinya pertama, syahrus sabar, Ramadan dulu. Yang lainnya, yauman, fi syahr, sehari sebulan. Ini rumus Nabi. Ya, jadi rumus yang pertama, kalau kita nggak pernah puasa di waktu-waktu sunnah selain Ramadan, maka jangan langsung dipaksakan dulu banyak. Mulai satu kali dulu, sekali dulu. Silahkan ini Rajab nih, tanggal berapa sekarang Rajabnya? Tanggal berapa? 2
Saya tanggal 12, masih ada kurang lebih 2 pekan ke depan. Kurang lebih. Ya, lebih sedikit lah, 2 pekan sedikit. Kalau sedikitnya 28, berarti masih ada 16 hari ke depan. Baik, jadi dari waktu itu teman-teman sekalian, ya, dari waktu itu 16-17 hari ke depan, yuk 1 hari dulu latihan. Ambil 1 hari dulu, kalau yang belum biasa. Nah, rumus mengambil 1 hari ini, teruskan lagi lewat hadis lain. Apa hadis lainnya? Ambil salah 1 hari yang umumnya orang banyak puasa. Misal, puasa Senin, Nabi ditanya SAW, kenapa Anda puasa di hari Senin? Ya, hadza al-yaum alladzi wulidtu fihi. Hari ini aku dilahirkan, maka aku mensyukuri kelahiranku dengan puasa. Jadilah sunnah pada kita untuk puasa di hari Senin. Kami saat diangkat amalan disampaikan kepada Allah, maka puasa di hari Kamis. Maka kalau Anda ingin memulai nggak pernah puasa sebelumnya, pengen memperbaiki diri, meningkat amal soleh, ditinggalkan maksiat, mulai pilih antara Senin dengan Kamis. Sekarang hari apa? Sabtu. Masih ada persiapan. Besok, kan kalau belum biasa puasa itu takut kehilangan makanan, kumpulin stok. Kumpulin, siapin, bikin menu. Ya, Senin. Nah, kalau bisa begini, di rumah hidupkan semua puasa. Kalau kondisinya memungkinkan. Ibu datang bulan kan nggak bisa puasa. Tapi kan laki-laki tidak kan? Laki-laki tidak. Mau matahari, mau bulan tetap puasa, tetap sholat. Ya. Maka hidupkan. Sehingga kalau orang ramai puasa, yang lain ikut. 1 hari aja dulu. Kalau sudah enak, tambah lagi. Jadi kalau Senin sudah enak, jangan Selasanya. Kamisnya. Kamis, supaya ada jeda dulu. Kamis banyak orang puasa juga. Hidupkan lagi. Ya, kalau sudah merasa enak, tambah nanti pertengahan bulan. Ya, sebentar lagi nih, 2 hari ke depan Ayyamul Bid 14-15. Tambah, hidupkan lagi. Kalau sudah merasa nikmat, perbanyak. Jangan dulu yang Daud, tambah dulu 2 hari, berhenti sehari misalnya. Ya, berhenti 2 hari lagi. Senin, Kamis puasa misalnya, Selasa, Rabu berhenti. Ya, setelah itu tambah. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad libur, Senin, Selasa puasa, Rabu berhenti, Kamis puasa lagi. Kalau sudah nikmat kesananya silahkan tambahkan puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Kamis jangan puasa. Tidak. Harus konsisten. Karena berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Ya, jadi kalau Anda Daud, praktekkan Daudnya. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Beruntungnya berlaku hadis. Orang yang sudah terbiasa beramal sebelumnya dan naik levelnya ke amal yang lain, maka amal yang sebelumnya sudah dituliskan otomatis pahalanya tanpa dikerjakan pun. Jadi kalau Anda puasa Senin, Kamis naik level. Ke puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Yang Kamis pun yang biasanya puasa sekarang tidak, tetap dituliskan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Karena kebiasaan kita. Hadisnya sahih. Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seorang punya uzur, baik sakit ataupun safar, ya di sini disebutkan safar. Karena tak bisa mengerjakan amalan rutinnya, biasa sholat fardu dengan sunnah. Sekarang mau perjalanan ke Bandung, istirahat kilometer 57, di jamak qasar, 4 jadi 2, asar 2, zuhur 2, takdim bahkan ke depan. Nggak dikerjakan sunnahnya. Jadi yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah dengan sunnah? Ya, karena nggak ngerjakan sunnah, nggak dikerjakan, maka dituliskan pahala sempurna. Termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Sama dengan yang tadi. Jelas ya? Maka tambahkan. Jadi mulai sehari dulu, sehari mulai. Malam tahajud. Tahajud pun ada rumus, pakai rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749. Kalau nomornya nggak sama, cetakannya beda, cari dari riwayat Ibnu Umar. Jangan dibikin susah. Oh, nah itu gitu. Ya, kenapa? Karena ada orang gini, orang tuh aneh orang-orang sekarang. Dicari nih kesalahan Ustaz Adi Hidayatnya pasti ditemukan. Yang namanya saya manusia. Kalau mau kreatif cari kesalahan malaikat. Oh, susah nyarinya tuh. Nggak akan ada. Ya karena saya manusia pasti ada. Cuman karena saya bukan setan, saya taubat. Tuh, gitu aja. Kalau setan beda, setan itu salah, nggak mau taubat. Manusia salah, taubat. Jadi, setan yang sempurna itu adalah manusia yang salah dan tidak pernah mau taubat. Itu wujud setan yang paling sempurna. Ya. Iya betul. Saya tuliskan di buku saya yang terbaru, saya infokan. Ya, itu salah satunya. Taubat. Jadi kalau cuma ini kadang-kadang begini, ini hadisnya nggak ada nomor sekian, mungkin cetakan Anda beda dengan yang saya punya. Sederhana aja. Kalau nggak ditemukan karena beda itu, tulis rawinya, cari periwayatnya siapa. Kalau hadisnya ada, berarti benar hadisnya ada. Susah amat. Si amat aja nggak susah. Kan? Nah, ini kadang seperti itu. Ini nomor beda, hadis ada, berarti hadisnya ada. Kecuali begini, hadis nggak ada, nomor ada.
Nah, itu yang repot. Apa bunyinya? Sholatul laili mathna mathna. Sholat malam tuh mulai 2 dulu. Jika kalau nggak pernah sholat malam, pengen memulai, jangan paksakan langsung 11. Sunnah Nabi, ayo sunnah Nabi itu 11 rakaat. Terus satunya panjang 100 ayat, besoknya nggak bangun lagi. 2 dulu. Terus baca yang paling ringan. Yang paling ringan itu yang kita hafal. Kalau memang makamnya alam nasrah, alam nasrah. Rakaat pertama ad-duha, ya. Rakaat kedua alam nasrah. Kalau memang masih bisa berkata, baru bisa berkata. Berkata bahasa Arabnya kul. Baru dikul. Ya udah itu aja. Baru belajar berkata, itu kan? Ya, pertama al-falaq, kedua an-nas, ketiga qul huwallahu, witirnya 1. Ya, tapi kan nanti lama-lama juga terasa pendek, pengen naik ad-duha, pengen naik alam nasrah. Lama-lama al-baqarah, alif lam mim dulu, terus takbir Allahu akbar. Pelan-pelan gitu. Enggak apa-apa. Setelah itu nikmat sendirinya. Jelas ya? Baik. Itu kurang lebih, kalau ini semua hampir sama. Ini yang saya rangkumkan, ini semuanya hampir sama, teman-teman sekalian. Wa qila lahu rajabun li'annahu kana yurajjabu ay yu'azzam wa udhifa ila mudhar li'anna qabilatan mudhar kanat tazidu fi ta'zimi wa ihtirami wa lahu ghairu hadha min al-asma'i allati tadullu ala syarafih. Ya, Rajab itu bulan yang sangat mulia, karena itu disebut dengan Rajab. Apa maknanya Rajab? Maksudnya ta'zim. Rajab itu punya artinya ta'zim, sesuatu yang agung, besar. Saking agungnya amalan di bulan ini, maka disebut dengan Rajab. Jelas? Nah, kabilah Arab yang mengagungkan bulan ini namanya Mudhar, maka dari dulu disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa kalau ditanya kenapa disebut Rajab? Karena ada yang agung di bulan ini. Apa yang agung itu? Ini 3 hal tadi. Karena diagungkan maka disebut dengan Rajab. Bahasa Arabnya Rajabun sama dengan ta'zimun. Wa innal wajiba 'alal muslim an ya'rifa qadra hadha asy-syahril haram dzalika li anna ma'rifatahu wa ta'zimahu huwa ad-dinul qayyim. Ya, jadi karena dia penting dan agung, maka setiap orang Islam mesti tahu keagungannya. Mesti tahu keagungannya karena itu termasuk dalam ajaran Islam yang lurus. Ajaran Islam yang lurus disebut dengan dinul qayyim. Makanya ketika menyebutkan kalimat Asyhurul Haram termasuk Rajab disebut dinul qayyim. Jadi kalau ada orang Islam yang ada di bulan Rajab nggak mau belajar tentang keutamaan Rajab, maka dia belum lurus keislamannya. Belum lurus keislamannya. Itu kalau konteks ayat ini dibawa dalam kehidupan kita. Saya teruskan dulu ya, supaya kita dapat informasi dari ulamanya. Ayat mustaqim atau lurus, alladzi la wijaja fihi, yang tidak bengkok. Jadi kalau orang Islam keislamannya nggak bengkok, saat masuk amalan yang istimewa, dia kerjakan. Masuk Ramadan, dia semangat. Masuk Rajab, dia pelajari. Jadi kalau ada orang masuk Rajab menganggap biasa-biasa, Islamnya masih bengkok. Masih belum paham, masih belum konsisten. Wala dhalala, dan tidak ada ketersesatan, wala inhirafa, dan tidak ada penyimpangan. Kama yajibu alaihi an yahdhara minal ma'siyah fihi. Seperti halnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, menghindarkan dari maksiat khususnya di bulan Rajab ini. Kenapa? Fa innaha laysat kal ma'siyati fi ghairi, karena berbuat maksiat di Rajab tidak sama kadarnya dengan maksiat di bulan-bulan lainnya. Ya, hati-hati. Balil ma'siyatu fiha a'zam. Harus diketahui orang yang bermaksiat, bahkan sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab, itu tinggi nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi saya katakan dosanya bisa 2 kali lipat. Bikin hoax di bulan ini 2 kali lipat dosanya. Ya, saling mencela 2 kali lipat. Nimbun masker 2 kali lipat. Hati-hati. Awas. Ini fikih musibah itu dipakai kalau orang kesulitan, dibantu, bukan semakin disusahin. Orang kena banjir, kelaparan, pisang 100.000 satu. Ya, masker dinaikin, makanya kita dukung tuh, betul kepolisian tuh ditindak gitu ya, tapi dikasih solusi. Kasih solusi, apa solusinya? Dibantu ya, orang dermawan tuh saling bantu. Bantu, support, sebarkan masker gratis, diinfokan ciri-ciri corona begini dari Kemenkes misalnya. Terus dipetakan, ini yang suspek di daerah ini. Yang terduga di gini, yang dirawat begini, kalau ke sini hati-hati, dari daerah ini jangan keluar dulu sehingga jelas semuanya. Nah, dari kejelasan ini kita ikuti instruksinya. Selesai. Kemudian pakai ibadah ritualnya. Karena jiwa kita kemarin saya sampaikan malam Jumat, roh kita mesti kuat. Roh ini dasar dari sesuatu. Kalau rohnya goyah, walaupun badannya sehat, ikut lemah juga nanti. Panik, takut, segala rupa dan sebagainya. Ya, saya selesaikan sebentar. Setelah itu saya coba baca ini sampai kita selesai di 9:30 insya Allah. Wal'asi fihi athimun. Orang yang sengaja berbuat maksiat langsung dapat dosa. Awas, langsung dituliskan. Hati-hati, ini beda nih. Terfikir aja bisa salah.
Ya, kaidahnya dosa itu dikerjakan baru kemudian mendapatkan dosa. Rajab tidak, baru terfikir maksiat dianggap salah. Dianggap salah. Dan berpeluang dosa, athimun, hati-hati. Makanya jangan nekat lah di bulan ini, jangan nekat. Ya. Kama qala subhanahu, seperti Allah firmankan, ya, yang di Al-Baqarah ayat 217, ya, paling kiri sebelah atas. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang, bermusuhan, bertengkar. Awas, hati-hati, saling perang nyata di medan di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakan pada mereka, hukum bertengkar, berperang, berselisih dan sebagainya di bulan haram kabirun. Dosanya berlipat dibandingkan hari biasa. Ayo hati-hati. Kalau belum bisa islah, belum bisa baik, jangan saling mengejek dulu, libur dulu bulan ini. Jangan pasang status nyindir-nyindir, udah simpan dulu, dosanya besar. Ya, mungkin dengan menyimpan itu jadi merenung, jadi bertobat. Kalau belum selesai komunikasikan, jangan berprasangka. Bisa salah nantinya. Ya, kalau ada yang kira-kira nggak tepat, langsung tanyakan. Tanyakan, dengan bertanya itu selesai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ditanya, menduga, setan masuk. Setan itu masuknya dalam prasangka buruk dan pikiran maksiat. Setan pasti masuk. Jadi kalau Anda ingin berperang dengan setan, selesai. Tinggalkan maksiat. Yuk kita sama-sama bikin capek setan. Kita kerjain setan tuh. Kerjain aja dulu biar dia capek sekalian. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Jangan pikirkan maksiat. Jadi begitu terfikir, bilang aja sama mulut kita, hehe, setan. Mau coba-coba, nggak akan bisa. Saya udah kalau jengkel kayak gitu, saya keluarkan kalimatnya. Jadi kalau saya sedang tiduran, tuh kan, setan masuk nih. Ini yang nazir kamu, oh setan kamu. Saya udah maafin, ngapain kamu datang ke sini? Gitu. Kalau udah malam-malam ganggu apa, udah masuk, setan. Kalau berani keluar sini, gituin saya. Jangan was-was kayak gitu, nggak nampak, beraninya dari belakang. Berani, keluar, nampak. Ayo, selesaikan. Itu jantan, begitu ada, lari gitu. Jadi saya dulu pesantren belajar silat, latihan. Udah latihan, pas dulu kan ada radio itu tuh yang suka cerita-cerita. Saya kan kalau ini liburnya pesantren Jumat, malam Jumat tuh suka ada radio itu tuh. Tiba-tiba diputin orang pada ngumpul. Saya kan biasa aja, saya nggak terlalu suka itu. Kadang pergi masjid kemana gitu, libur-libur itu untuk meningkatkan yang lain lah. Nah, cuman kadang-kadang terdengar karena dikencengin itu. Sekali saya malam bangun tuh, ya, oh itu muncul setan. Awas, jubah putih di pohon itu. Tiba-tiba. Oh refleks saya, keluar kalau berani. Saya udah latihan jurus tadi gitu. Masuk kecil tuh. Si kecil, nggak keluar juga Pak. Setan itu sama anak kecilnya nggak berani, apalagi bapak yang pernah kecil. Dzambun azimun, yaitu dosanya banyak. Jadi tinggalkan yang buru-buru karena dosanya berlipat. Dalilnya tadi Al-Baqarah 217 dikombinasikan dengan Quran surah 9 ayat 36. Ya, wajarmun khatirun, dan paling berbahaya. Ya, fahuwa kadzulmi wal ma'siyah fil baladil haram. Orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab seperti orang yang bermaksiat di negeri-negeri haram, seperti sama dengan di Mekah dengan di Madinah. Ya. Alladzi qala fihi jalla wa ala, seperti Allah sampaikan, wa may yurid fihi bil hadin bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Orang yang sengaja berbuat maksiat di daerah haram, kami akan timpakan siksa yang pedih kepadanya. Kalau perlu kami turunkan bonusnya di dunia. Tambahkan. Ya, walanudhiqannahum bil adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami timpakan yang bonus kecil dulu supaya paham nanti ada yang besar kemudian hari kalau dia enggak tobat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dia balik tobat. Makanya orang yang sengaja berbuat maksiat di bulan Rajab itu seperti orang, digambarkan oleh alim ulama kita seperti orang yang sengaja berbuat maksiat di Biladul Haram, negeri-negeri haram. Awas, hati-hati, tinggi, bahaya. Wa min huna, ya, qala hibrul ummati wa turjumanul qur'ani, berpendapat memberikan fatwa, ya, penanya umat dan terjemahan Al-Quran, ahli Quran, orang paling berilmu di antara umat manusia, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau dan kedua orang tuanya,
Fi tafsiri qaulihi ta'ala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah 9 ayat 36, fala tadhlimu fihinna anfusakum, kama rawat Tabariyyu, seperti mana Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya, fi kullihinna thumma ikhtassallahu min dzalika arba'ata ashhurin faj'alahunna haraman wa 'azzama hurmatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wal 'amal as-salih wal ajra a'zam. Itu yang seperti yang saya terangkan tadi. Maka ditafsirkan oleh beliau, berbuat maksiat itu ditinggalkan di setiap bulan. Cuma ketika dikhususkan bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya, ini menunjukkan ini istimewa. Kalau ada yang sengaja maksiat di bulan itu, maka dosanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau ada yang berbuat baik, maka pahalanya 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi kalau standar pahala tadi 10, kalikan 2 kali lipat. Hitungan-hitungan manusia begitu. Jadi sekarang sholat 20, baca Quran 1 huruf 20. Wallahu a'lam realnya bagaimana, tapi isyaratnya terbaca demikian seperti keterangan para ulama kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Paham? Ya, bulan apa sekarang? Tanggal berapa? Maka ingat ketentuannya, Rajab istimewa tidak? Baik, maka di antara istimewa itu ada 3 amalan yang dimaksimalkan. 1, berusaha introspeksi diri dengan banyak istighfar. Yang kedua, tingkatkan amal soleh. Sekarang bikin kurikulumnya ya, dari sekarang. Kira-kira ada apa saja dari siang sampai malam, itu maksimalkan. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan perbuatan yang biasa kita lakukan oleh tubuh kita. Bukan ke orang dulu. Jadi mata biasa ngelihat apa sampai ke ujung kaki, itu coba dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang memungkinkan kita untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian, kita baru saja mendengarkan ceramah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga amal ibadah, terutama di bulan Rajab yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana yang telah disampaikan, bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang dianggap sangat mulia dalam Islam, yang disebut dengan bulan haram. Dalam bulan-bulan ini, amal kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya. Namun dosa juga bisa dilipat gandakan jika kita tidak berhati-hati dalam berperilaku. Bulan Rajab ini memiliki keistimewaan yang sangat besar, sahabat-sahabat. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa di bulan ini kita diberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu, setiap amal perbuatan yang kita lakukan di bulan ini, seperti sholat, puasa sunnah, sodakoh, atau beristighfar, akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada di bulan biasa. Begitu juga sebaliknya, setiap dosa yang kita lakukan di bulan ini juga akan mendapatkan ganjaran yang lebih berat. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap detik di bulan Rajab dengan memperbanyak amal ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ustadz Adi Hidayat menekankan betapa pentingnya istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena ini adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika kita beristighfar, kita membersihkan hati dari dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sadar. Istighfar juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kedamaian dalam hidup. Di bulan Rajab, kita diberikan kesempatan lebih besar untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan istighfar sebagai amalan harian kita, baik setelah sholat wajib maupun di luar waktu-waktu tersebut. Selain istighfar, puasa sunnah dan sholat malam, tahajud, juga sangat dianjurkan, terutama di bulan Rajab. Seperti yang telah disampaikan dalam ceramah ini, puasa adalah amalan yang sangat istimewa, yang mampu membersihkan jiwa dan menenangkan hati. Puasa di bulan Rajab, meskipun tidak wajib, akan mendatangkan pahala yang luar biasa. Selain itu, sholat malam adalah salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud adalah saat yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia mendengarkan doa-doa hambanya yang ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita mulai menambah sholat sunnah dan berusaha untuk melaksanakan tahajud meskipun 2 rakaat, agar kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah.
Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan kita untuk sangat berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Dosa di bulan Rajab sangat berbahaya. Apalagi dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram ini bisa memberikan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga ucapan kita, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Hindari perkataan buruk, mengadu domba, atau berprasangka buruk, karena semuanya bisa menjadi dosa besar yang akan mendatangkan kerugian di dunia dan akhirat. Semakin kita menjaga diri, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Hijrah dalam ajaran Islam bukan hanya berarti pindah tempat secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah hijrah dari perbuatan dosa menuju amal soleh, meninggalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Inilah esensi dari hijrah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Setiap kita bisa melakukan hijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantinya dengan yang diperintahkannya. Inilah langkah pertama kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah. Ujian dan musibah adalah bagian dari kehidupan yang harus kita hadapi dengan sabar. Dalam ceramah ini, Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam yang diuji dengan sangat berat, namun tetap sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita, ketika diuji dengan kesulitan atau musibah, jangan berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Justru ujian ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Penting juga untuk kita ingat bahwa memaafkan orang lain adalah bagian dari amal soleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Memaafkan orang lain bukan berarti menyelesaikan masalah, namun lebih kepada menghilangkan kegelisahan dalam hati kita. Ketika kita memaafkan, kita akan merasa lebih tenang dan terbebas dari beban perasaan buruk terhadap orang lain. Namun jika orang yang bersalah belum meminta maaf, maka dia masih punya kewajiban untuk menyelesaikan masalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan dalam ceramah ini. Mari kita perbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, mari kita doakan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau, memberikan kesehatan, dan terus memberi keberkahan dalam setiap dakwah yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dan penuh berkah, dan terus memberi hidayahnya kepada kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like, share kepada teman-teman, dan subscribe channel ini agar kita dapat terus belajar bersama dalam kebaikan. Jangan lupa untuk menuliskan doa dan harapan Anda untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Setiap doa yang kita panjatkan bersama akan lebih mendekatkan kita pada kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan memudahkan jalan kita menuju surganya yang penuh kenikmatan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga setiap amal yang kita lakukan diterima sebagai amal soleh yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.